Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang strategi bisnis dan strategi multibisnis PT Ginseng Pacific Trading atau MIXU Indonesia untuk memenuhi tugas manajemen strategi kelas C, di mana anggotanya ada saya Fadil Muhammad dengan NIM akhir 1112, kemudian ada Sevilia Bintang dengan NIM akhir 1125, kemudian Cinta Nirmala dengan NIM akhir 1135, Anti Kurnia dengan NIM akhir 1136, dan Nadia Irawan dengan NIM akhir 1145. Baik, di sini saya Agnia Fadil dengan NIM akhir 1112. Saya akan menjelaskan tentang apa itu strategi bisnis. Seperti yang terlihat di slide, kami mengambil definisi fundamental dari salah satu ahli manajemen strategi paling terkemuka, yaitu Michael Porter. Di mana menurut Porter, strategi bisnis pada intinya adalah cara perusahaan untuk menciptakan nilai berbeda dengan pesaingnya. Apa maksudnya nilai yang berbeda? Ini adalah alasan kenapa pelanggan milih produk kita dan bukan produk pesaing. Nah, lebih lanjutnya, Porter menjelaskan bahwa strategi ini adalah sebuah rencana jangka panjang. Ini bukan sekadar taktik promosi mingguan, tapi sebuah komitmen jangka panjang perusahaan yang bertujuan untuk satu hal. Yaitu apa? Dapat kita lihat di slide, yaitu untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasaran. Sederhananya, bagaimana cara perusahaan untuk bisa menang secara berkelanjutan. Nah, dengan menggunakan teori ini, analisis kami adalah fokus untuk membedah dua hal utama dari MIXU. Nilai berbeda apa yang sebenarnya diciptakan oleh MIXU, dan bagaimana rencana jangka panjang mereka untuk meraih keunggulan kompetitif tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan langsung masuk ke analisis yang lebih spesifik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi bisnis. Yang pertama, strategi cost leadership atau biaya rendah, yang fokus utamanya itu menekan biaya produksi agar bisa menjual produk lebih murah dibandingkan dengan pesaing, tetapi tetap menguntungkan. Penerapan di Mixunya yang pertama ada kontrol rantai pasok sendiri, di mana bahan baku yang berasal dari pusat produksi di Tiongkok membuat biaya lebih rendah dan kualitasnya terjamin. Yang kedua, efisiensi operasional gerai, yaitu desain toko yang sederhana, karyawan yang sedikit, serta peralatan yang hemat biaya. Yang ketiga, ada model franchise massal, yaitu ekspansi luas tanpa beban modal besar, di mana dampaknya pada Mixu yaitu menciptakan citra murah tapi tetap keren di kalangan konsumen. Strategi bisnis yang kedua ada strategi differentiation atau pembedaan produk dan citra merek. Fokus utamanya itu membangun keunikan produk dan citra agar tetap menarik meski harga murah. Penerapan di Mixunya yang pertama, citra merek kuat, yaitu maskot Snow King dengan warna merah putih khas. Yang kedua, produk konsisten dan kualitas rasa yang stabil di semua cabang. Yang ketiga, kampanye digital dan viral marketing, yaitu jadi tren dan menciptakan efek FOMO. Yang keempat, varian produk unik yang memadukan antara es krim dan juga susu teh atau teh susu. Yang berdampak pada Mixu yaitu tampil beda dan tetap dianggap trendy. Strategi bisnis yang ketiga yaitu market fokus atau fokus pasar, di mana fokusnya pada pasar anak muda dan pelajar dengan harga terjangkau, rasa yang manis, yang digemari oleh seluruh kalangan, serta lokasi strategis di dekat sekolah dan kampus. Strategi ini membuat Mixu mudah diterima dan cepat populer di kalangan konsumen muda. Strategi bisnis yang keempat ada strategi speed atau kecepatan ekspansi dan respon pasar, di mana fokus utamanya itu bergerak cepat dalam ekspansi, inovasi, dan penyesuaian tren pasar. Penerapan di Mixunya yang pertama, ekspansi kilat, di mana lebih dari 3.000 gerai hanya dalam 3 tahun, yaitu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Yang kedua, sistem franchise efisien, di mana pembukaan cabang cepat dan terstandar. Yang ketiga, promosi digital cepat viral di TikTok dan Instagram, yang berdampak pada Mixu yaitu menjadi merek F&B dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Irawan dengan NIM 23500911145. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi multibisnis.
Strategi multibisnis adalah pendekatan di mana perusahaan mengelola beberapa usaha yang berbeda secara bersamaan, bukan hanya terpaku pada satu bidang atau industri. PCG Matrix adalah suatu matriks yang menggambarkan portofolio produk atau bisnis sebuah perusahaan berdasarkan dua dimensi utama, yaitu pangsa pasar relatif dan juga tingkat pertumbuhan pasar. Lalu selanjutnya saya Sevilla Bintang Zahra dengan NIM belakang 1125 akan menjelaskan tentang strategi multibisnis di perusahaan Mixu. Di sini kita menggunakan analisis BCG dan ada 4 komponen yang bisa dianalisis. Yang pertama itu ada STARS atau High Growth and High Market Share, di mana lini utama perusahaan yang memiliki pangsa pasar tinggi dan tingkat pertumbuhan yang juga tinggi. Nah, untuk perusahaan Mixu itu sendiri, Mixu menguasai pasar es krim yang murah dengan harga kompetitif dan distribusi yang luas. Untuk implikasi strateginya yaitu lanjutan ekspansi dan juga inovasi produk. Lalu yang kedua ada problem child atau high growth and low market share, atau bisa disebut juga memiliki tingkat pertumbuhan pasar yang tinggi namun pangsa pasarnya yang tergolong rendah karena harus bersaing dengan banyak merek. Untuk Mixu itu sendiri mungkin terjadi ya di perusahaan Mixu, namun terjadi itu jika Mixu masuk ke segmen premium yang belum tentu banyak diminati oleh orang-orang. Untuk implikasi strateginya yaitu meningkatkan daya tarik dari es krim itu sendiri dengan inovasi dan juga promosi digital atau kolaborasi merek. Lalu selanjutnya ada cash cow atau low growth and high market share, atau bisa disebut juga mencapai pangsa pasar yang tinggi dan tingkat pertumbuhan yang mulai melambat. Pada kasus perusahaan Mixu itu sendiri, Mixu mencapai pangsa pasar yang tinggi karena membuka ribuan gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun karena banyaknya gerai ini, pertumbuhan mulai melambat karena konsumen yang mulai jenuh karena gerai yang terlalu banyak. Lalu implikasi strategi yang dapat digunakan yaitu memaksimalkan profit dari franchise dan bahan baku tersebut, di mana Mixu bisa menggunakan keuntungan untuk menandai pengembangan produk baru. Lalu yang terakhir ada DOG, di mana yaitu low growth and low market share. Untuk DOG ini tidak cocok untuk Mixu Indonesia secara keseluruhan, karena mungkin beberapa outlet di lokasi yang kurang strategis atau konsep yang bisa menjadi DOG itu sendiri, tetapi bukan unit utama brandnya. Jadi Mixu tuh bisa mendukung efisiensi biaya dan juga pasokan bagi seluruh gerainya. Jadi untuk DOG ini tidak cocok untuk perusahaan Mixu itu sendiri. Implikasi strategi yang bisa dilakukan yaitu Mixu perlu mewaspadai jika pasar jenuh atau muncul pesaing baru yang menurunkan penjualan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Sinta Nirmala dengan NIM akhir 135 akan menjelaskan tentang kesimpulan
strategi bisnis dan strategi multibisnis yang dilakukan oleh Mixu Indonesia, di mana Mixu sukses memimpin pasar F&B Indonesia melalui strategi biaya rendah, fokus pasar menengah ke bawah, dan ekspansi cepat. Citra murah tapi keren diperkuat oleh produk berkualitas, visual merek unik, dan efisiensi operasional. Berdasarkan matriks BCG, es krim menjadi stars, franchise dan pasokan bahan baku sebagai cash cow, serta minuman boba sebagai problem child, di mana kombinasi strategi ini membuat Mixu tumbuh pesat, efisien, dan berpotensi menjaga keberlanjutan bisnis jangka panjang. Namun, meskipun Mixu sempat tumbuh pesat dengan strategi biaya rendah dan ekspansi cepat, penurunan saat ini menunjukkan adanya kejenuhan pasar dan persaingan meningkat, seperti banyaknya outlet-outlet pesaing Mixu yang mulai bermunculan, seperti Momoyo dan Siyu. Strategi cost leadership dan fokus pasar yang dulu efektif, kini perlu disertai inovasi produk dan peningkatan pengalaman pelanggan agar tidak kehilangan daya tarik. Mixu perlu menyeimbangkan efisiensi dengan pembaruan strategi diferensiasi untuk mempertahankan loyalitas dan keberlanjutan bisnis di tengah perubahan tren konsumen. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.